Inda dzikris sholihina, ketika disebut orang-orang saleh, dibacakan sejarahnya orang-orang saleh, Allah turunkan rahmatnya. Kalau kita ceritakan orang soleh, jadilah mengobrol Pak, menceritakan tentang riwayat para wali. Enak, seperti baca manaqib Syekh Abdul Qadir, kita baca manaqib Syekh Imam Syafi'i, kita baca manaqib aulia-aulia Allah yang lain, atau kita sebut, kita ceritakan tentang kesolehan guru-guru kita, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus yakin. Kita harus memiliki keyakinan seperti itu. Bahkan di dalam kitab Bughiyah al-Mustarsyidin, walaupun ini bentuknya asar, tetapi ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa asar itu bisa dijadikan suatu landasan dalil. Beda dengan orang-orang Wahabi. Bagaimana? Dalam kitab Bughiyah al-Mustarsyidin, tergantung cetakan, ada halaman 97, saya baca Kiaimin ada halaman 100. Di situ dicantumkan mawwarha mu'minan faka'annama ahya. Siapa saja yang menorehkan sejarah riwayat hidupnya orang yang beriman, faka'annama ahya, maka orang itu seperti menghidupkannya. Jadi kalau ditorehkan misalnya sejarahnya Al-Maghfurlah, Buya memakai Haji Halim ini, maka kita seperti menghidupkannya Pak. Kemudian setelah dibuatnya nakibnya, sejarahnya, biografi beliau, kita baca. Wa man qara'a tarikhahu faka'annama zara. Siapa saja yang membaca sejarahnya orang-orang yang beriman, maka dia seperti berziarah kepadanya, baik pada masa hidupnya ataupun setelah wafatnya. Begitu. Dan orang yang berziarah kepada orang itu, Masya Allah, istawjaba ridwanullah bi huduril jannah. Allah akan memberikan anugerah keridhaan Allah, sehingga orang yang berziarah ke orang-orang saleh, orang-orang mukmin itu, Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua ini bisa berkumpul dengan Buya. Ini penting mencintai Buya, mencintai orang-orang soleh, mencintai para alim ulama. Jangan kayak zaman sekarang membenci ulama. Ulama dimusuhi. Indonesia gak bakalan merdeka tanpa ulama. Siapa yang berjuang Pak untuk memerdekakan Indonesia? Peran terbesar para alim ulama. Bagaimana Maulana Hasanuddin menyerang para kompeninya? Apa bukan ulama Maulana Hasanuddin? Dan beliau ini adalah salah satu keturunan Syekh Maulana Hasanuddin. Dengan kekaduan beliau, beliau tidak pernah ingin dipanggil Habib Pak. Walaupun tuagus, lasyar, tidak diragukan lagi Maulana Hasanuddin Sultan Banten. Orang saleh, dibacakan sejarahnya orang-orang saleh, Allah turunkan rahmatnya. Kalau kita ceritakan orang soleh, jadilah mengobrol Pak, menceritakan tentang riwayat para wali. Enak, seperti baca manaqib Syekh Abdul Qadir, kita baca manaqib Syekh Imam Syafi'i, kita baca manaqib aulia-aulia Allah yang lain, atau kita sebut, kita ceritakan tentang kesolehan guru-guru kita, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus yakin. Kita harus memiliki keyakinan seperti itu. Bahkan di dalam kitab Bughiyah al-Mustarsyidin, walaupun ini bentuknya asar, tetapi ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa asar itu bisa dijadikan suatu landasan dalil. Beda dengan orang-orang Wahabi. Bagaimana? Dalam kitab Bughiyah al-Mustarsyidin, tergantung cetakan, ada halaman 97, saya baca Kiaimin ada halaman 100. Di situ dicantumkan mawwarha mu'minan faka'annama ahya. Siapa saja yang menorehkan sejarah riwayat hidupnya orang yang beriman, faka'annama ahya, maka orang itu seperti menghidupkannya. Jadi kalau ditorehkan misalnya sejarahnya Al-Maghfurlah, Buya memakai Haji Halim ini, maka kita seperti menghidupkannya Pak. Kemudian setelah dibuatnya nakibnya,
sejarahnya, biografi beliau kita baca. Wa man qara'a tarikhahu faqad nazara. Siapa saja yang membaca sejarahnya orang-orang yang beriman, maka dia seperti berziarah kepadanya, baik pada masa hidupnya ataupun setelah wafatnya. Begitu. Dan orang yang berziarah kepada orang itu, Masya Allah, istawjaba ridwanullah bi huduril jannah. Allah akan memberikan anugerah keridhaan Allah, sehingga orang yang berjalan ke orang-orang saleh, orang-orang mukmin itu Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua ini bisa berkumpul dengan Buya. Ini penting mencintai Buya, mencintai orang-orang saleh, mencintai para alim ulama. Jangan kayak zaman sekarang membenci ulama. Ulama dimusuhi. Indonesia nggak bakalan merdeka